Gue bikin bahasan film The Hangover Part 2-nya nih. Buat yang belum nonton part 1-nya, mendingan lo tonton dulu deh, biar tahu jalan ceritanya. Linknya gue taruh di deskripsi ya. Kayak gimana ya filmnya? Kita langsung lihat aja deh. Film The Hangover Part 2. 2 tahun dari kejadian di film pertama, di film kedua ini giliran Stu yang pengen nikah sama cewek Thailand, namanya Lauren. Bokapnya Lauren sebenarnya nggak setuju dia nikah sama Stu karena bokapnya nganggep kalau Stu pengecut. Di situ Tracy nerima telepon dari Phil yang bilang kalau kejadian 2 tahun kemarin kejadian lagi. Seminggu sebelum nikah, Stu ngundang Phil dan bininya Stephanie sama Doug dan bininya Tracy buat pergi ke Thailand ngehadirin acara nikahannya Stu. Alan, adeknya Tracy, juga kepengen diajak ke Thailand. Awalnya Stu males ngajak Alan, tapi dibujukin terus sama Doug. Akhirnya Alan diajak. Berangkat deh mereka berempat ke Thailand. Di bandara mereka ketemuan sama Teddy, adiknya Lauren. Tapi Alan kayak jealous gitu sama Teddy, dan mereka pun berangkat bareng ke Thailand. Nyampe di Thailand, mereka nginep di hotel mewah pinggir pantai. Pas makan malam, bokapnya Lauren ngungkapin kalau dia nggak setuju Lauren nikah sama Stu. Abis makan malam, Stu diajak nongkrong di pinggir pantai sambil minum bir. Besok paginya, Stu, Phil, sama Doug mereka ada di satu kamar hotel di Bangkok. Kamarnya berantakan banget, kotor, wah parah lah. Pas Phil bangun, dia ngeliat rambutnya Alan dicukur abis, pelontos, dan mukanya Stu ada tatonya, sama kayak tatonya Mike Tyson. What the f is that coming on? Stu panik, kesel, marah ke Alan. Tapi Alan bilang kalau dia nggak tahu apa-apa. Phil ditelepon sama Doug. Ternyata Doug nggak ikut sama mereka. Pas Doug nanya soal Teddy, mereka baru sadar kalau Teddy nggak ada di situ. Yang ada cuma potongan jarinya doang. Nggak taunya, Cho juga ada di sono sama mereka. Dan monyetnya Cho yang suka banget ngerokok. Karena nggak ada yang inget, Cho coba ngasih tahu ke yang lain soal kejadian semalam. Sebelum ngasih tahu, dia malah pakai kokain dulu. Tapi nggak lama, Cho malah langsung kaku, tepar di atas meja. Mereka pikir Cho meninggal dan mayatnya dibuang ke tempat penyimpanan es di hotel itu. Abis ngebuang Cho, mereka meriksain kantongnya masing-masing nih, tapi nggak nemuin apa-apa. Terus Phil ditelepon sama Doug yang bilang kalau Teddy ada di kantor polisi. Teddy ditangkap gara-gara bikin rusuh. Mereka berangkat ke kantor polisi sambil bawa monyetnya Cho. Di sono bukan Teddy yang ditemuin, tapi biksu tua yang di atas kursi roda dan pakai sweaternya Teddy. Polisi nemuin kartu identitas sama kartu-kartu lainnya punya Teddy di kantong sweater yang dipakai biksu itu. Makanya dia dikira Teddy. Biksu itu kayaknya kenal sama mereka bertiga karena senyum-senyum aja sama Alan. Stu sama Phil coba buat interogasi tuh biksu, tapi biksunya nggak mau ngomong apa-apa. Terus Alan yang megang kartu-kartu fakta soal Thailand ngebacain kalau di Thailand ada 500.000 biksu dan banyak diantara mereka ngambil sumpah diem. Kayaknya biksu ini juga ngambil sumpah diem. Jadi percuma aja mereka nanya-nanya karena nggak bakalan mau ngomong biksunya. Dari kartu-kartu namanya punya Teddy, Stu nemuin kartu minuman di sebuah bar di Bangkok namanya White Lion. Mereka ke bar itu, tapi barnya udah berantakan. Terus mereka diusir dari sono. Alan terus ngeliat ada fotonya Stu di depan toko tato dan masuk ke dalam. Mereka ketemu sama tukang tatonya yang ngasih tahu kalau mereka tadi malam ribut-ribut di dalam bar, terus bikin kerusuhan di sepanjang gang itu. Mereka diselamatin sama tukang tato itu. Nah, pas di sini nih, Stu minta mukanya ditato. Terus mereka nanyain soal Teddy, tapi tukang tato nggak tahu Teddy di mana. Tukang tato itu ngasih tahu kalau biksu itu berasal dari sebuah biara di Chiang Mai dan mereka disuruh ke sono. Siapa tahu ada yang bisa ngajak ngomong tuh biksu. Mereka berangkat ke biara itu. Di sono mereka diminta meditasi. Alan doang tuh yang serius meditasinya. Pas meditasi, Alan jadi ingat kejadian tadi malam. Cuman anehnya di ingatan Alan itu, perawakannya dia, Stu, Phil sama Cho masih pada bocah. Teddy sama biksu itu doang yang gak berubah jadi bocah. Dia inget semua deh. Dari mulai awal perjalanan, makan malam sama keluarganya Lauren, sampai ribut-ribut di White Lion. Terus Alan dikasih lihat satu tempat namanya Slam Sam's. Alan sadar terus dibilang ke Stu sama Phil kalau mereka harus ke sono. Ada gunanya juga nih Alan, biar kata spelling-spelling gitu. Mereka nyampe di Slam Sam's yang adalah tempat striptease. Ada cewek, ada juga ladyboy. Aduh, tahu deh ya ladyboy apaan? Emang banyak tuh di Thailand. Bye-bye ketipu.
Di sono mereka ketemu sama Kimi yang ternyata adalah Lady Boy. Dari Kimi mereka tahu kalau Stu ternyata diemoy sama Kimi tadi malam. Jadi main emoy-emoyan gitu. Stu stres berat di situ, tapi Phil nenangin Stu dan minta fokus buat nyari Teddy. Di luar Slam Sams, mereka diserang sama mafia Rusia. Terus mereka ngebawa monyetnya Cho dan nembak Phil. Phil dibawa ke klinik buat diobatin luka tembaknya. Abis Phil diobatin, Alan ngaku kalau tadi malam pas di pinggir pantai, dia udah nyiapin marshmallow yang dicampur obat relaksan otot dan obat penenang. Alan nyiapin marshmallow itu buat ngerjain Teddy tadinya. Karena dia takut kalau posisinya di kelompok pertemanan itu digantiin sama Teddy. Karena lupa mana marshmallow yang ada obatnya dan mana yang enggak, Alan malah ngasih marshmallow yang ada obatnya nggak cuman ke Teddy, tapi ke temen-temennya juga. Jadi temen-temennya juga ikutan gak sadar. Ya marahlah Stu sama Phil. Cuman Phil bilang kalau mereka harus tetap bersatu dan harus nyari Teddy. Stu dan Phil nemu coret-coretan di perutnya Alan yang isinya adalah alamat dan waktu suatu pertemuan. Hotel Labua, hari Sabtu jam 6 sore. Mereka ngikutin petunjuk itu dan pergi ke Hotel Labua. Mereka ketemu sama salah satu anggota gangster di sono, namanya Kingsley. Kingsley tahu soal Teddy yang hilang, terus ngasih foto-foto Teddy ke mereka. Kingsley di situ bilang kalau dia ada urusan investasi sama Cho. Mereka dipanggil karena dianggap tahu keberadaan Cho. Harusnya Cho udah ngetransfer duit keuntungan ke rekeningnya Kingsley 5 menit yang lalu. Tapi belum masuk juga tuh duit. Jadi Kingsley ngambil Teddy buat jaminan. Kingsley terus minta mereka ngasih tahu Cho kalau Cho harus ketemu sama Kingsley di hotel itu besok pagi jam 8. Terus ngetransfer duitnya Kingsley. Kalau udah ditransfer, Teddy bakalan dilepasin sama Kingsley. Abis ketemu sama Kingsley, mereka bingung di situ karena Cho kan udah meninggal. Mereka akhirnya mutusin buat balik lagi ke hotel tempat Cho dibuang. Terus ngegeledah mayatnya Cho dan nyari password rekening banknya Cho. Pas nyampe tempat penyimpanan es di hotel, ternyata Cho nggak jadi meninggal. Di situ mereka langsung ngasih tahu Cho kalau dia dicariin sama Kingsley yang minta password atau kode banknya Cho. Terus Cho bilang kalau passwordnya ada di rompi monyetnya. Mereka akhirnya ke tempat monyet itu biasa nongkrong. Ternyata monyet itu bukan punyanya Cho, tapi Cho sama Alan yang ngambil tuh monyet dari pengedar narkoba di sono, di mana tuh monyet jadi kurirnya. Mereka coba buat ngambil lagi tuh monyet dengan pura-pura bokul, tapi tuh monyet tahu kalau dia mau diculik. Terus teriak dan ngebikin mereka dikejar-kejar sama mafia Rusia, si pengedar narkoba lainnya. Mereka kabur, tapi monyetnya masih dipegangin sama Stu dan berhasil ngambil password di kantong rompi tuh monyet. Cuman sayangnya tuh monyet ketembak dan monyetnya ditaruh di depan klinik hewan buat diobatin. Paginya mereka nemuin Kingsley, terus ngasih passwordnya buat ditukar sama Teddy. Gak lama polisi Interpol dateng dan nangkep Cho. Ternyata Kingsley sebenarnya adalah detektif Peters dari Interpol yang lagi nyamar. Detektif Peters sebenarnya nggak tahu Teddy di mana. Detektif Peters cuma manfaatin hilangnya Teddy sebagai umpan supaya bisa nangkep Cho. Ngerasa putus asa, Phil nelpon Tracy dan bilang kalau mereka kayaknya nggak bisa datang ke tempat acara nikahan. Pas Alan lagi main dingdong, tiba-tiba listrik mati. Di situ Stu ngeliat es teh yang mulai cair esnya, terus jadi ingat Teddy ada di mana. Akhirnya mereka bertiga buru-buru balik lagi ke hotel. Di jalan, Stu ngejelasin kalau mereka nemuin jarinya Teddy di dalam ember yang isinya air. Sebelum jadi air, ember itu isinya es. Teddy emang naruh jarinya di es itu dan ketiduran. Pas bangun dan nyadar kalau es di embernya mencair, pasti Teddy nyari lagi esnya yang ada di lantai 15. Nah, pas mau turun, mati lampu. Jadi liftnya macet. Menurut Stu, Teddy masih ada di dalam lift. Akhirnya bener kan, Teddy ketemu ada di dalam lift. Nggak kenapa-napa, cuman jarinya aja yang putus. Mereka berempat mutusin kalau mereka tetap bakalan datang ke acara nikahannya Stu. Terus pergi ke sono pakai speedboatnya Cho yang kuncinya ada di kantongnya Teddy. Mereka akhirnya nyampe di tempat nikahan. Pas banget, hampir aja telat karena bokapnya Lauren udah mau ngebatalin acaranya. Di nikahannya Stu bilang kalau dia nggak mau lagi jadi orang yang ngebosenin. Malah faktanya dia adalah cowok yang liar dan PA. Akhirnya bokapnya Lauren ngerestuin hubungan Stu sama Lauren. Terus ijab kabul deh. Alan di situ ngasih hadiah pernikahan ke Lauren, yaitu penampilan dari Mike Tyson dong.
Teddy belakangan ngeh kalau dia nyimpen foto-foto tadi malam di HP-nya. Stu, Phil, Alan, Doc, Teddy, dan Mike Tyson ngelihat foto itu yang terakhir kalinya sebelum fotonya dihapus. Udahan deh filmnya. Film ini dapat rating 6,5 di IMDb, lebih rendah dari film pertamanya. Tapi kalau menurut gue, film pertama sama kedua ini sama-sama kocak. Dari sisi sinematografinya juga sama-sama bagus. Cuman kan orang bolehlah punya selera masing-masing, bebas aja, ya gak? Di film ini kita dikasih lihat kalau segile-gilenya itu orang-orang, mereka masih bisa mikir jernih dan solider sama temen-temennya. Walaupun Alan nyebelin dan udah 2 kali bikin mereka sengsara, tetap aja Stu, Phil, dan Doc masih mau temenan dan sayang sama Alan. Oh iya, jangan ketinggalan bahasan part ketiganya, tungguin ya. Sebenarnya lebih enak sih nonton film fullnya, karena banyak adegan kocak lainnya yang gak cukup dimasukin ke video ini, termasuk foto-foto gila mereka. Udah dulu ya video kali ini. Kalau lo suka sama videonya, boleh kasih like-nya. Bisa juga kasih masukan untuk video ini di kolom komentar ya. Lo bisa subscribe dan kunjungin channel ini untuk ngeliat video lainnya. Sekalian deh nyalain lonceng notifikasi untuk dapetin pemberitahuan kalau kita udah upload video-video terbaru. Gue K, yuk cabut dulu ya.